Ya, sahabat Muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih setia bersama kami di program Bicara Sunnah. Ya, sahabat Muslim, kita masih mengundang Anda bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silahkan di 0617944282. Sekali lagi di 0617944282. Dan Anda dapat juga mengirimkan melalui pesan singkat di 0813 70031616 di 0813 70031616. Ya, saat tadi kita telah membahas selain membaca doa sebelum berpakaian juga mensyukuri saja, dan juga memilih pakaian yang sederhana. Gitu, tidak wah gitu. Nah, selain dari ini apalagi sunah-sunah ketika berpakaian? Selanjutnya kaum muslimin, inilah bahwasanya kita dilarang untuk memakai pakaian ketenaran. Sensasional lah bahasanya. Apa beda dari yang kalau yang tadi kaum muslimin itu adalah pakaian yang mewah. Mewah artinya memang dia itu dikenal dengan pakaian yang dikenal dengan sifat mahal, mewah. Kalau ini sekarang sensasional. Sensasional itu artinya menarik perhatian, lebih. Maka kata Nabi SAW, man labisa thawba syuhratin. Siapa yang memakai pakaian ketenaran, beda ya. Artinya memang ada orang yang dikenal dengan sifat baju seperti ini. Kemudian contoh di antara juga penjelasan para ulama kaum muslimin adalah pakaian yang lusuh-lusuh. Yang mana sebenarnya bukan pakaian dia, tapi demi untuk mencari perhatian, demi untuk mencari sensasional, ya kan? Sensasi seperti itu, maka dia memakai pakaian tersebut. Memakai juga pakaian-pakaian orang-orang zahid, orang-orang zuhud. Yang mana sebenarnya dia orang fajir misalnya, atau orang yang biasa saja. Tapi dia pakai pakaian untuk pakaian orang yang zuhud, ya. Artinya memang dia sangat biasa, sangat memang terkenal dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu bukan pakaian dia. Dan dia pakai itu, dan itu terkenal dengan pakaian-pakaian orang yang dikenal dengan sifat-sifat tertentu. Kata Nabi SAW, kaum muslimin, man labisa thawba syuhratin albahsahullahu yaumal qiyamah thawban mithlahu. Maka Allah akan memakaikan pakaian itu di hari kiamat nanti kepadanya, yang dia pakai di dunia tadi. Tsumma yulhabu fihi nar. Kemudian pada baju sensasi yang dia pakai di dunia tadi, Allah hidupkan api padanya. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin, artinya memang ada orang-orang yang mencari ketenaran dengan tingkah-tingkah atau memakai pakaian-pakaian tertentu. Seperti itu. Nah, termasuk aneh saja. Termasuk aneh, sensasional. Mungkin sebagian ada yang mungkin yang lebih sensasional lagi, Akhi Husain, pakai pakaian binatang mungkin ya. Ya intinya memang pada pakaian-pakaian yang mencari perhatian atau ketenaran di sisi manusia. Yang itu semua adalah hal-hal yang melalaikan kepada dari Allah, hal-hal yang menyia-nyiakan diri dia. Seperti itu. Nah, selain itu apa lagi? Kaum muslimin selanjutnya kaum muslimin, nah itu dan ini kita masih sepertinya tahapan yang buku yang saya jadi rujukan ini adalah bagaimana kita memakai atau memilih pakaian-pakaian. Ini kaum muslimin selanjutnya adalah memakai pakaian yang berwarna putih. Seperti itu. Ya, kata Nabi SAW, ilbasus thiyabal bid. Ya kan? Kata Nabi SAW, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innahu atyabu wa athhar. Sesungguhnya pakaian putih itu adalah pakaian yang lebih bersih dan lebih baik. Dan kata Nabi SAW, wa kafinu mautakum bihi. Dan pakaikanlah mayat kalian atau orang yang meninggal di antara kalian dengan pakaian yang berwarna putih atau kain kafan. Ya, seperti itu, Akhi Husain. Seperti Akhi Husain ya, Masya Allah ya. Pakai pakaian putih. Tapi ini kaum muslimin adalah sebuah anjuran, bukan sebuah kewajiban pada asalnya, seperti itu. Sebagaimana kita ketahui juga, kalau pakai baju putih ini kan memang bersih ketika dipakai, cuman cepat banget kotor gitu. Cepat banget kotor memang. Memang ini juga memang kekhususan ya bagi orang-orang yang memang saya lihat kok Akhi Husain, orang-orang yang pakai baju putih itu Masya Allah memang punya jiwa atau kepribadian yang lebih. Seperti itu. Nampak memang bersih, putih dan senang gitu. Bahkan menurut penelitian kaum muslimin, pakaian putih itu menolak panas. Allahu Akbar, saya agak terkejut juga. Malah pakaian yang hitam
Kalau Benar. pagi makin panas, kalau malam diserang nyamuk. Iya, Seperti itu. betul. Oh, padahal baru dicuci, baru digosok, baru pakai wangi, tapi nyamuk entah kenapa dia suka cari yang hitam-hitam. Iya, Ustaz. Itu. Kulit hitam nggak suka deh, Ustaz ya. Semoga. Iya, Ustaz. Seperti itu. Baik, kita itu tadi termasuk sunnah Iya. ketika memilih pakaian, Ustaz. Iya, Memilih pakaian yang berwarna putih, Ustaz. berwarna putih. Baik, Ustaz. Tapi Lagi-lagi catatannya catatan Akhi Husin, kaum muslimin, bahwasanya Nabi SAW bukan cuma warna putih pakaiannya, Ya. karena Nabi SAW juga pernah memakai warna dalam hadis sahih, pakai warna hijau, pakai warna merah, ya kan? Kemudian juga pernah memakai pakaian diantaranya sorban warna hitam. Nah, maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj, syarah sahih Muslim Al-Hajjaj, bahwasanya hitam ini bukan berarti tidak baik. Iya. Artinya dia bagus dipakai, tapi artinya boleh dipakai warna-warna yang lain juga, tapi tetap yang dianjurkan atau yang paling baik adalah pakaian yang berwarna putih. Nah, seperti itu. Nah, baju warna putih gitu saja. Iya. Tadi juga disebutkan bahwasanya Rasul itu pernah memakai baju berwarna lain juga. Iya, Ustaz, ya kan? seperti Nah, itu. apakah ketika kita memakai baju yang warna lain itu Ustaz, Iya. selain putih, mendapatkan pahala juga gitu, Ustaz? Ini berkenaan dengan, ini kan kaum muslimin berkenaan bukan pada hal-hal yang disunnahkan Nabi SAW. Artinya memang Tapi kita kan meniru nih, Ustaz, meniru atau Rasulullah. meniatkan lah bahasanya ya. Memang ada pembahasan khusus kaum muslimin adalah pada pembahasan ini perkara-perkara bukan dalam anjuran, tapi memang dia sebuah kebiasaan Nabi SAW. Artinya bukan suatu yang memang itu dianjurkan. Iya. Maka kata para ulama, kalau memang kebiasaan itu, kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW, ya kan, contoh Nabi SAW dia pakai sorban, Iya. ya kan. Kemudian juga memang Nabi SAW dia pakai komis, karena pakaian yang paling dicintai Nabi SAW adalah komis. Komis itu apa artinya? Pakaian yang dia punya lengan panjang, baik ya mungkin jenis bahasa sekarang mungkin jubah lah ya, Iya. atau gamis. Gamis. Seperti itu. Adalah pakaian-pakaian dicintai oleh Nabi SAW. Tapi bukan berarti ketika memakainya itu, contoh memakai gamis atau taub atau jubah, ada nilai pahala. Di sini catatan para ulama, karena dia ini termasuk memang sebuah kebiasaan saja, pilihan Nabi SAW, dan bukan sebuah anjuran, maka dia tidak bernilai pahala sampai dia meniatkannya ingin meniru Nabi SAW. Kecintaan dia untuk meniru Nabi SAW, itulah yang semoga ia mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Begitu juga baju putih, Ustaz, ketika kita mengenakan baju putih, Ya. namun tidak ada niat nih untuk melaksanakan sunnah, itu berpahala apa tidak, Ustaz? Oh, tidak berpahala kaum muslimin. Karena pahala itu innamal a'malu binniyat. Ya kan? Seperti itu. Ada orang pakai jenggot tapi memang untuk gaya-gayaan, bukan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka tidak mendapatkan. Karena kata Nabi SAW dikasihkan, innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung pada apa yang diniatkan. Nah, untuk baju putih ini sendiri, apakah yang wanita juga disunahkan? Oh, Karena iya. kan sunnah ini keumuman Iya, saja. sahih. Nah, ini yang perlu saya tanbih kaum muslimin. Bahwasanya ini perkaranya untuk laki-laki dulu, Akhi Husain. Ya, adapun untuk wanita, maka mereka disunahkan untuk pakaian-pakaian yang gelap. Sebagaimana para ummahatul mukminin memakai pakaian warna-warna hitam. Tapi bukan berarti warna hitam saja jadi pilihan. Walaupun sebagian ulama juga ada yang mengomentari tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berwarna terang. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang dipilih wallahu a'lam yang mana, akan tapi tidak, pada dasarnya tidak ada larangan untuk memakai pakaian-pakaian yang terang. Tapi yang lebih bagusnya tetap kita akui memang kalau wanita itu pakaian dengan warna-warna yang gelap itu lebih baik. Wallahu a'lam, Akhi Husain. Ada pembahasan lebih panjang lagi, mungkin Ustaz yang lain akan menjelaskan. Masya Allah. Ya, Ustaz, tadi juga kita telah menyebutkan bahwasanya salah satu sunnahnya itu memilih pakaian yang berwarna putih, Ustaz. Nah, selain dari itu, Ustaz, memilih baju berwarna putih, apalagi nih, Ustaz, sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Selanjutnya kaum muslimin, kita beralih kepada kaifiat atau bagaimana memakai pakaian. Tadi memilih tadi ini pakaian, memilih pakaian atau memang mode-mode yang baik di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya kaum muslimin adalah bagaimana memakai pakaian. Kalau doa tadi sudah, maka selanjutnya Akhi Husain dan kaum muslimin adalah memulainya dengan bagian kanan. Kata Nabi SAW, idza labithtum wa tawadda'tum fabda'u bimayaminikum.
Dalam hadis sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila kalian memakai pakaian atau berwudu, maka mulailah dengan bagian kanan kalian. Seperti itu. Sunnahnya memakai atau mungkin memasukkannya gitu, Ustaz. Itu maksudnya. Memasukkan pakaiannya Iya. sebelah kanan dulu gitu, Ustaz. Contoh pakaiannya kaum muslimin, ini tangan kanan, maka masukkan dulu dari kanannya. Ini anjuran, nanti jangan wajib, nanti jangan sampai salah dipahami kaum muslimin, karena perintah di sini artinya adalah anjuran. Kanan dulu, baru masukkan tangan kirinya. Begitu juga dengan celana, masukkan dulu bagian kanannya, kemudian pada kirinya, seperti itu. Artinya kita membaca doa tadi, doa di awal tadi. Di awal baca. Memakai Kemudian memakai atau kaifiat bagaimana cara atau sunnah Nabi SAW, anjuran atau pantuntunan atau panduan dari Nabi SAW kaum muslimin adalah dengan memulainya atau memasukkannya atau memakainya dari bagian kanannya. Seperti itu. Apa ada hikmah, Ustaz, atau Kalau khusus nih, Ustaz, ketika kita melaksanakan sunnah tadi, Ustaz? Kalau untuk secara khusus, apakah fadilahnya ini belum didapatkan, saya pribadi belum mendapatkannya. Ada juga fadilah-fadilah lain. Jangan sampai pada akhirnya ada orang berkeyakinan kalau memulai kanan pakaiannya nanti betah seumur hidup, sehingga tidak bawa, tidak kuat, tidak pudar. Itu nggak ada kaum muslimin. Artinya memang ini sebuah, karena kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi itu sangat kagum terhadap hal-hal yang memulai dengan kanan-kanan, pakai sendal kanan. Ya kan? Sampai-sampai kaum muslimin, Nabi SAW untuk merapikan rambut saja sebagian kanan dulu. Seperti itu. Fi tarajjulihi gitu. Idza tarajjal. Nabi SAW itu memulai dengan bagian kanan dulu. Bapak-bapak misalnya kalau mau sisiran pakai tangan dulu? Bagian kanannya. Ibu-ibu mau sisiran pakai rapikan dari bagian kanannya dulu, baru kirinya. Sampai mandi juga. Wudu, mandi bagian kanannya. Nah, catatannya kalau ingin melepaskannya atau hal-hal yang buruk, baru pakai atau mulai dengan yang kiri. Baik. Ya, sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Arisalah FM, itu tadi termasuk sunnah ketika berpakaian itu memulai dengan bagian sebelah kanan dulu gitu. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan kembali apalagi sih sunnah-sunnah ketika berpakaian, namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.